Indonesia kembali meraih hasil imbang kala melakoni partai kedua melawan Panama. Yap, di laga yang berlangsung dengan cukup keras tersebut, skuad asuhan Bima Sakti bisa menampilkan permainan yang setidaknya lebih baik ketimbang saat bersua Ekuador. Meskipun di babak pertama harus diakui Indonesia diobok-obok sampai harus terjadi kesalahan fatal yang berbuah gol, tapi di babak kedua bisa dibilang Indonesia bisa tampil lebih tenang sehingga bisa memaksakan skor 1-1. Nah, lagi dan lagi Arkan Kakak menjadi pahlawan Garuda Muda lewat golnya, di mana gol tersebut pada akhirnya membuat namanya kini masuk radar scouting di Liga Jepang hingga Jerman. Tensi panas mewarnai pertandingan Indonesia melawan Panama. Yap, di laga ini Coach Bima kembali menurunkan dua taktik yang berbeda, di mana harus diakui kalau segala taktik yang ia susun di babak pertama sangatlah amburadul. Hal itu ditunjang oleh para pemain Indonesia yang kembali demam panggung. Salah passing, terlalu lama membawa bola, hingga melakukan kesalahan fatal yang pada akhirnya membuat gawang Indonesia jebol di injury time babak pertama. Ya, melihat gimana Indonesia main di babak pertama jelas menimbulkan rasa frustasi bagi penonton yang menyaksikan. Namun segala ketakutan yang ada nyatanya berubah di babak kedua. Entah apa yang dikatakan Coach Bima di ruang ganti. Di babak kedua, Indonesia bisa tampil sedikit lebih tenang dan gak takut menguasai bola serta panikan saat dipres. Selain itu, beberapa umpan kombinasi juga sempat berhasil dilakukan. Ditambah fighting spirit yang benar-benar menjadi modal utama timnas Indonesia dalam menghadapi event ini, di mana stamina nggak lagi drop total seperti saat melawan Ekuador kemarin. Yap, setelah berulang kali mencoba, akhirnya Indonesia berhasil menyamakan kedudukan usai memanfaatkan sedikit peluang yang mereka dapatkan. Adalah Arkan Kakak yang kembali jadi pahlawan melalui sundulan yang memanfaatkan crossing dari Welber Jardim. Tentu saja, gol itu pun kian membuat semangat pemain Indonesia tambah bergelora. Meskipun begitu, beberapa peluang yang didapat pada akhirnya gagal dimanfaatkan, sehingga harus puas mengakhiri laga dengan skor 1-1. Yap, secara keseluruhan bisa dibilang permainan Indonesia sedikit bisa lebih baik khususnya di babak kedua. Meskipun kalah possession, tapi dari segi peluang, Indonesia mampu bermain lebih efektif dengan melepaskan total 4 shot on target dari 8 kali percobaan. Berbanding Panama yang cuma 2 shot on target dari 15 kali percobaan. Dan kredit tersendiri jelas bisa kita berikan kepada Arkan Kakak, di mana pemain Persis Solo itu selain mencetak 1 gol juga sukses membuat 2 key pass, melepaskan 2 shot on target dan juga memenangkan 7 duel. Ya, penampilan Kakak di laga ini pastilah semakin membuat dirinya disorot. Dan itu terbukti usai salah satu talent scouting bernama Emilio Lorenzo, di mana ia merupakan talent scouting yang banyak mengirimkan pemain muda ke Liga Jepang, baik itu untuk J-League 1, 2, atau 3. Yap, Lorenzo memberikan info jika Arkan Kakak ini bisa main di Liga Jepang bila bisa tampil apik di Piala Dunia U17. Tanya itu, Kakak sendiri juga berpeluang main di Eropa khususnya Jerman. Sebab seperti yang kita tahu kalau penasehat timnas Indonesia berasal dari Jerman. Maka sekali lagi bila Kakak ini main bagus, bukan hal yang sulit kalau Frank Wormoed merekomendasikannya ke klub-klub Liga Jerman. Yap, terlepas dari apapun hasil ini ya meskipun agak greget, karena harusnya Indonesia ini bisa menang, tapi ya mau gimana lagi? Mau tidak mau bila ingin lolos, maka Indonesia wajib menang atas Maroko yang baru saja kalah nih dari Ekuador di matchday terakhir. Tentu saja harapannya stadion akan full house dan Indonesia bisa tampil lebih baik lagi. Gak grogi, gak panikan, dan bisa lebih efektif. So, semoga sukses adik-adik timnas Indonesia U17. Gak usah peduliin mereka yang nyinyir. Wong kalian sudah dipilih masuk dan bermain. Itu sudah menjadi kebanggaan yang harus dibuktikan dengan fighting spirit yang tinggi. Sekali lagi tetap semangat dan sukses selalu.